Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Kemarin kita udah kenal tentang dasar-dasar dalam belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, secara tidak langsung kita belajar second language lah, belajar bahasa kedua ya. Ya, untuk mengenal bagaimana kita bisa belajar bahasa kedua setelah bahasa ibu. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah mengenal apa itu kalimah, jumlah, huruf ya, maka sekarang kalimah kemarin sudah kita bahas ya Bu ya. Yeah. Kata kerja, kata benda, kemarin ada yang noun, ada yang verb, ada yang apa lagi Bu? Adjective. Ya, adjective, ya, adverb dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat isim, fiil, huruf itu, maka kita akan mencoba melihat ke kalimah atau kalimat atau jumlah. Jangan kalimah ya. Kalau kalimah itu nanti ada kalimah isim, fiil, huruf ya. Kalau ke kalimat kan dalam bahasa Indonesia, maka itu sama dengan jumlah ya. Kalimat itu susunan dari beberapa kata ya. Jumlah itu susunan dari beberapa kata kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau kemarin saya berbicara kalimah itu ada SPOK sama PSOK, kita mencoba pertama melihat bagaimana subjek yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Maka kalau dalam bahasa Arab, subjek itu dibagi jadi 14. Banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Jadi 14 itu terperinci Bu. Ya kalau misalkan saya ngajar sama teman-teman itu, kita laguin huwa huma hum tak gendong, hiya huma hunna gendong balik, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Oh, jadi terus nih Bu, nanti kalau diteruskan ana nahnu ngono. Ya. Oke, ya. kita kembali. Ya, kita kembali lagi. Jadi itu 14 ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi secara tidak langsung huwa, huma, hum itu bisa dikatakan sebagai kata ganti orang Bu. Ya, kata ganti orang. Karena semua subjek nanti akan kembali ke huwa, huma, hum ini. Semua misalkan, subjek gitu ya? Ya, semua subjek itu akan kembali ke sini. Misalkan huwa, dia laki-laki 1, huma, dia laki-laki 2, hum, dia laki-laki banyak. Kemudian hiya, dia perempuan 1, huma, dia perempuan 2, hunna, dia perempuan lebih dari 2. Jadi kayak kata ganti orang yang mana dia nanti akan, semua subjek itu akan kembali ke sini. Berarti dengan kata lain benda itu di bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya gitu ya Pak? Iya. Maka benda itu dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Misalkan meja berlari ke hutan misalkan ya Bu ya. Meja berlari ke hutan. Maka meja ini nanti harus kita kembalikan ke kata ganti orang itu. Kalau meja apa Pak? Nah terus meja itu kelaminnya apa? Nah itu nanti akan kita pelajari di dalam pendalaman kalimat-kalimat isim itu sendiri. Kira-kira meja itu masuk ke jenis subjenis kalimat isim yang apa gitu. Biar bisa kita kembalikan ke kata ganti orang ini nanti. Karena apa Bu? Karena kata ganti orang ini sangat erat kaitannya dengan nanti predikatnya. Maka predikat itu nanti akan berubah sesuai dengan kata ganti orang ini. Betul. Otomatis kata ganti kata kerja predikatnya itu 1 misalkan berdiri gitu, itu akan bisa berubah sebanyak 14. Tergantung subjeknya Tergantung subjeknya apa gitu. Tergantung kata ganti orangnya apa. Lah kalau dalam bahasa Inggris subjek ya Bu ya. Menarik ya Pak. Ya. Kalau tadi kan sebelumnya saya sampaikan kalau yang bisa berfungsi sebagai subjek itu noun sama pronoun kayak gitu. Oh berarti jadi, noun sama pronoun itu bisa menjadi subjek. Betul, ya. Subjek dan objek sebetulnya. Nah kalau yang noun tadi apa Bu? Noun itu kata benda. Kata benda. Kalau pronoun itu kata ganti. Kata ganti ya. Jadi kata ganti ada ininya sendiri di bahasa Inggris nih gitu. Nah kata ganti itu mungkin yang seperti tadi ya. Jadi kalau di bahasa Inggris ada, mungkin kita sudah sangat paham ya, I, you, we, they, she, he, it itu. Nah itu adalah kata ganti yang dia posisinya sebagai subjek. Jadi namanya subjek pronoun kayak gitu. Nah di apa namanya
Cuma kalau dalam bahasa Inggris itu saya pikir tidak seperti bahasa Arab ya, yang unik sekali tadi. Noun itu punya jenis kelamin, gender sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan meja ya kita anggap dia it gitu, karena dia kan mejanya cuma satu kayak gitu ya. Yaudah kita ganti kata table itu menjadi it ya, karena it itu dianggapnya benda. Berarti nanti perubahannya semuanya ikut it. Kalau itu benda, peraturannya. jadi kalau misalkan itu benda sama hewan itu dianggapnya it gitu. Kecuali kalau hewannya misalkan kita hewan peliharaan terus kita tahu dia jenis kelaminnya perempuan, terus ya kita bisa manggil dia she misalnya kayak gitu. Atau her misalnya. Tapi kalau benda itu kita menganggapnya it. Kalau dia cuma satu gitu ya Pak. Tapi kalau dia banyak ya they kayak gitu misalkan, seperti itu. Gitu. Tapi, jadi enggak ada ya Bu ya, ini laki-laki atau perempuan enggak ada. Tidak ada. Ya, jadi lebih mudah kita betul. untuk menginikan ya. Oke, harusnya lebih mudah seperti itu. Nah, tapi sama juga seperti tadi disampaikan Pak Azub, subjek itu mengikuti verbnya, subjek itu mengikuti predikatnya. Sama di bahasa Inggris pun juga seperti itu. Jadi kalau misalkan gampangnya kalau ya tadi ya sebelumnya saya juga sampaikan kalau di bahasa Inggris itu ada verb itu untuk present, untuk past sama future itu berbeda-beda gitu ya. Nah kalau misalkan itu juga misalkan present, kita bicara tentang present tense misalnya seperti itu, saya membaca kayak gitu kan. Kalau saya membaca, I read kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan Pak Zub yang membaca, Pak Zub reads kayak gitu kan, ada S-nya gitu. Tapi itu ada rumusnya yang spesifik ya untuk mengetahui itu ya Bu ya. Jadi ada untuk subjek-subjek tertentu misalkan untuk present tense verbnya ditambahkan S misalnya. Ada yang tanpa S seperti itu. She, he, it itu ditambahkan S. Tapi kalau I, we, they tanpa S. Saya pikir lebih lebih ringkas daripada bahasa Arab karena kan hanya I, you, we, they, she, he, it 7 separohnya kan Pak. Iya, kalau punya kita 14. Kita harus menghafal 14. Kalau punya bahasa Inggris berarti cukup dengan menghafal 7 saja. 7, tapi pun itu I, you, we, they itu kan sama. She, he, it sama. Jadi kan ya sebenarnya kalau untuk present tense ya tinggal ditambahkan S atau tidak tambah S gitu kan. Jadi ya sebenarnya tidak sesulit itu sebetulnya bahasa Inggris kan. Mudah sekali ya. Nah, tadi kan saya juga bilang ya Bu ya, kalau dalam bahasa Arab itu subjek itu akan berubah. Mohon maaf. Sekarang kita yang kedua, kata kerja dalam bahasa Arab itu akan berubah menyesuaikan dengan kata ganti orangnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu kalau dilihat dari waktunya Bu, ini cuma dibagi jadi 2. Oh gitu. Iya, cukup menjadi 2. Fi'il madhi dan fi'il mudhari sudah. Present sama past gitu ya Pak? Iya, kalau fi'il madhi itu untuk yang lampau, kalau yang mudhari itu untuk yang sedang dilakukan dan akan datang. Jadi dia bisa digunakan untuk sedang dilakukan dan nanti bagaimana kita bisa melihat itu sedang dilakukan atau akan datang? Kita melihat siyak al-kalam, melihat konteks kalimat yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi kita bisa melihat kapan terjadinya, kapan dilakukannya. Makanya di sini butuh analisis yang sangat jeli sekali. Kalau kita berbicara kita enak ya, kita mau gunakan kalau madhi ya sudah, kita menggunakan lampau kita gunakan madhi, kalau mudhari kita gunakan yang kalau sekarang dan akan datang ya, saat ini sedang dilakukan dan akan datang itu kita langsung aja gunakan mudhari, itu mudah. Tapi kalau kita untuk analisis teks, maka kita harus sangat jeli sekali. Apakah fi'il mudhari ini akan dilakukan atau sedang dilakukan ya, maka itu membutuhkan kejelian juga. Nah, penandanya apa itu Pak? Biasanya kalau dalam fi'il mudhari ya itu ada sa atau saufanya. Jadi kalau misalkan doroba yadribu akan memukul, itu ada sa atau saufanya. Sayadribu itu maknanya akan memukul, saufa yadribu itu sudah pasti akan memukul. Itu kalau itu sudah jelas, di situ ada penanda sa atau saufanya. Kadangkala nggak pakai sa sama saufa aja juga boleh. Jadi yadribu itu kalau kita pengen memaknai akan memukul, akan dilakukan itu boleh. Dua-duanya boleh. Ya, kita kan kalau pengen menganalisis teks,
kalau nggak ada sa atau saufanya, kita kan juga harus jeli itu. Nggih. Nah, dalam bahasa Arab, kalau teman-teman bisa melihat di kamus itu, kalau Anda cari kata kerja, predikat itu kan pasti berhubungan dengan kata kerja ya Bu ya? Iya. Predikat itu kan pasti verb ya? Betul. Ya. Kata kerja dalam bahasa Arab itu, kalau kita berbicara kata kerja dalam bahasa Arab, maka itu ada dua, yaitu madhi dan mudhari. Kalau Anda melihat misalkan pengen mencari kata kerja duduk gitu ya, maka di dalam bahasa Arab itu pasti akan muncul dua kalimat. Jalasa yajlisu, itu pasti. Yang pertama jalasa itu madhi, yang kedua yajlisu itu mudhari. Nah, jalasa yajlisu itu Bu, itu akan berubah seiring dengan kata ganti orang. Ya, yang 14 tadi. Iya. Misalkan huwa, huma, hum, berarti jalasa, jalasa, jalasu. Berarti kalau huwa, jalasa. Huma, jalasa. Hum, jalasu gitu. Dia akan berubah. Itu yang fi'il madhi aja loh. Belum yajlisu loh, yang mudhari loh ya. Yajlisu itu juga akan berubah lagi. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Itu akan berubah terus sampai akhir. Dan rumus perubahannya teman-teman nanti bisa lihat di link di bawah ini ya, link di bawah di deskripsi, teman-teman bisa lihat itu. Silahkan nanti rumus perubahannya itu bisa disesuaikan dengan perubahan dari kalimat-kalimat yang lain. Kayaknya kalau bahasa Inggris lebih banyak nih. Ya, Bu? Kalau untuk penanda lampau saat ini dan yang akan datang itu memang ada berbeda gitu Pak. Ya. Tapi sepertinya kalau dibandingin bahasa Arab lebih banyak bahasa Arab kayaknya ya Pak ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi Ya. kalau di bahasa Inggris itu kan ada konsep past, present sama future kayak gitu. Iya, berarti Jadi- ada lampau, sekarang dan akan datang. Ya tetap sama ya, tiga ya. Betul, Ya. betul. Terus kalau untuk yang present, mungkin saya mulai dari present dulu ya. Kalau present itu yang tadi penandanya hanya berubahnya S atau tanpa S gitu aja bedanya. Itu menyesuaikan subjeknya tadi. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, dia tanpa S, she, it dia pakai S misalnya. Tapi kemudian yang agak sedikit challenging gitu, mungkin yang verb lampau, yang past kayak gitu. Yang past itu dia ada bentuk regular, ada bentuk irregular gitu Pak. Jadi kalau misalkan kayak kita walk misalkan ya, kita misalkan berjalan kayak gitu, walk bentuk keduanya walked, tinggal ditambahkan ed belakangnya gitu. Oh, itu ada rumusnya ya? Ya, itu regular Ya, gitu kan. Atau kalau kita misalnya Itu yang pas tadi ya Bu ya? ya itu yang pas ya, misalkan tinggal ditambahkan ed belakangnya kayak gitu ya. Misalkan tadi walked atau learned misalnya tinggal ditambahkan ed belakangnya. Tapi ada juga yang irregular. Irregular itu yang tidak beraturan. Jadi bentuk pertamanya, presentnya sama yang bentuk pastnya itu bisa sama Berbeda. sekali berbeda. Oh ya. Think, kemudian ada thought kayak gitu. Ya. Terus kemudian sleep, slept kayak gitu misalkan. Itu harus hafalan berarti? Harus apa? Oh iya. Gitu. Kalau Tapi dalam sering- bahasa Arab berarti ada rumusnya. Oh gitu. Iya, jadi tinggal ngapalin rumusnya gitu ya. Ya itu ya uniknya bahasa Inggris ya. Jadi itu harus hafal gitu. Bahkan zaman saya SMA itu kayak guru bahasa Inggris itu minta ngafalin verb 2, verb 3-nya kayak gitu kan Pak. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan dihafalkan tanpa konteks itu juga sama aja Pak, mental ya itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar vocabulary itu lebih enak kalau kita dengan konteks. Oh, Jadi gitu ya. apakah itu kita membiasakan diri membaca, apakah kita membiasakan diri mendengarkan misalnya. Ya, Itu ya. akan seiring berjalannya waktu itu akan ingat sendiri sebetulnya. Ya. Kalau tadi pas, tadi tinggal ada yang regular sama irregular ya. Kemudian kalau yang Oh, present Present, itu tambahkan tadi S. S sama ya. Ya. Kemudian kalau yang Kalau future, yang future mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar ya, tinggal ditambahkan will Pak depannya. oh I will Ya, apa will gitu. go. Kalau tadi kan penanda, kalau dari tadi Pak Sub menyampaikan kan tadi saya tanya penandanya apa Pak? Yang tadi terjemahannya akan gitu ya. Ya. Nah itu di bahasa Inggris kita menyebutnya will misalnya. Jadi Ya, kalau kita misalkan Pak Zub akan pergi kemana gitu, so I Kalau will nggak ada, go, kayak gitu. kalau nggak ada will-nya Bu,
ya nanti kalau misalkan konteksnya kalimatnya seperti ini, I will go to the campus today, misalnya kan I will go to the campus. Kalau nggak ada will-nya kan I go to the campus, berarti kan bukan melaksanakan yang akan datang kayak gitu. Tapi I go to the campus kan konteksnya present, bisa kemudian saat ini kayak gitu, atau kemudian kebiasaan kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau I will go, dia belum berangkat nih kayak gitu. Masih di rumah, masih di kosan. Oke. Ya. Jadi tidak begitu banyak perbedaan ya sebenarnya ya. Kalau misalkan sudah belajar bahasa Inggris tentang tenses ya tadi ya Bu ya. Tenses, maka dalam bahasa Arab ada yang dinamakan kalimah fi'il yang kita lihat atau kita tinjau dari aspek waktunya. Dan itu bisa kita namakan dengan predikat. Nah Bu, tapi menariknya lagi kalau di bahasa Arab itu kalau nanti kita belajar lanjut, ini kan masih belajar dasar ya. Kalau nanti belajar lanjut, maka tadi kan ada jumlah SPOK, kemarin kan ada SPOK sama PSOK kan, kalau dalam bahasa Arab kan. Kalau SPOK kan namanya jumlah ismiyah, kalau PSOK namanya jumlah fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah itu nanti, subjek, predikat itu dia tidak melulu kata kerja. Oh gitu. Ya. Bisa apa Pak berarti? Contohnya misalkan saya adalah seorang murid. Nah itu juga termasuk jumlah ismiyah gitu. Termasuk kalimat yang susunannya SPOK. Walaupun nggak SPOK ya sebenarnya, tapi itu adalah jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Inggris kayak gitu apa namanya Bu? Saya adalah seorang murid gitu kan ya. Saya jadi inget Pak. Kalau di bahasa Inggris namanya linking verb. Linking. Jadi nah itu mungkin apa ya, nama istilahnya termnya linking verb, tapi kita mungkin sering mendengar sebetulnya itu namanya to be. To be. Jadi is MR ya. Kalau untuk present, kemudian yang was were untuk I am student. Yes, I'm a teacher. They are students misalnya kayak gitu ya. Jadi apa namanya, R-nya itu, M-nya itu adalah linking verb tadi. Ya. Berarti itu harus ada E-nya ya. I am a teacher, I am a student gitu ya. Betul. Harus ada E-nya. Karena kan penanda sebuah benda itu tunggal atau jamak itu kan, kalau misalkan bendanya tunggal itu harus ada E atau N di depannya gitu kan Pak. Tapi kalau dia benda yang bisa dihitung gitu ya, yang countable kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia bendanya jamak lebih dari satu kayak gitu ya tanpa E, tapi di belakangnya ditambahkan S. They are students. We are teachers. Gitu, misalnya. Oke. Ya baik, Bu, ini mungkin agar tidak bosan ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi nanti kalau misalkan pengen panjang, nanti ada media untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sendiri kan. Betul. Kan nggak mungkin belajar second language itu bisa dipelajari dalam waktu 15 menit ya kan. Betul. 30 menit langsung bisa. Wah itu kan juga ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kalau bisa bantuan malaikat ya. Tapi kalau misalkan kita pengen belajar, maka di sana akan ada media-media yang mana itu nanti kira-kira sedikit membantu. Yang kedua, itu bisa dijadikan sebagai platform pembelajaran, memungkinkan juga dalam belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Inggris, atau bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sendiri secara lebih spesifik ya. Maka kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.